Pak Yudi, gimana? Apakah suara kami bisa didengar? Bisa, Pak. Oke. Baik, kita mulai ya Pak Yudi. Pak Siap, Afif, kita mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati penguji kita pada hari ini Pak Muhammad Fajar Afif, SA MSI. Yang kami hormati mentor yang dalam hal ini Pak Yudi Andora dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Oku. Selamat datang Pak Yudi, selamat bergabung di room Zoom meeting kita. Hari ini kita akan mendengarkan paparan laporan aktualisasi peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3. Untuk kesempatan pertama, Fatur Rahman Al-Irfani akan memaparkan laporan aktualisasinya. Alokasi waktu kita, paparan waktunya maksimal 5 menit, kemudian nanti Pak Yudi Andora sebagai mentor akan memberikan penguatan dalam waktu 3 menit, kemudian Pak Muhammad Fajar Afif akan memberikan tanggapan dan pertanyaan, waktunya sekitar 10 menit, dan terakhir nanti resume oleh coach itu sekitar 3 menit. Itu alokasi waktu kita untuk kesempatan pertama ini. Baik, kami persilakan Fatur Rahman Al-Irfani untuk memaparkan laporan aktualisasinya. Silakan Fatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati mentor sekaligus kami Bapak Yudi Andora SD serta coach dan sekaligus kami Bapak Alfred SD. Perkenalkan nama saya adalah laporan aktualisasi saya berjudul optimalisasi pendataan Satgas Desa melalui sistem optimalisasi kinerja Satgas atau OPMAS di Kecamatan Batu Raja Timur. Pertama, latar belakang dari aktualisasi saya adalah belum adanya sistem yang mengcover semua data ke dalam sistem digital yang terintegrasi ke dalam pusat data di instansi Satuan Polisi Pamong Praja. Sehingga tujuan dari aktualisasi saya adalah membuat sebuah sistem yang mengintegrasikan data Satgas di Kabupaten Ogan Komering Ulu ke dalam sistem digital guna optimalisasi pendataan Satgas. Dengan ruang lingkup adalah seluruh desa-desa yang berada di Kecamatan Batu Raja Timur. Selanjutnya, berkaitan dengan identifikasi isu, sebelumnya saya sudah menganalisis menggunakan teknik KPKL, sehingga didapatkan 3 isu paling tinggi, yakni adalah proses pendataan dan pengaktifan Satgas dilakukan secara manual, yang kedua proses pelaporan kegiatan seksi bina potensi masyarakat dilakukan secara manual, yang ketiga adalah belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi keamanan lingkungan yang dilaksanakan. Dari ketiga isu ini, kami analisis kembali dengan menggunakan teknik USD, di mana didapatkan bahwa isu nomor 2 atau proses pendataan dan pengaktifan Satgas dilakukan secara manual mendapatkan poin paling tinggi, yakni sebanyak 11 poin. Selanjutnya adalah berkaitan dengan deskripsi isu. Yang pertama adalah pendataan atau pendataan dan pengaktifan adalah salah satu bentuk kedisiplinan administrasi yang ada di dalam suatu instansi perkantoran. Di sini, kondisi yang saya dapatkan adalah belum optimalnya digitalisasi administrasi di Satpol PP OKU, sehingga dampak yang diberikan adalah data administrasi kantor pada Satpol PP OKU pada bidang Litmas atau perlindungan masyarakat berpotensi rusak atau hilang. Sehingga saya mengusung gagasan kreatif, yaitu adalah peningkatan efektivitas administrasi Satgas Desa Kelurahan dengan menggunakan media digital. Di sini media digital yang saya gunakan adalah dengan membuat suatu sistem berbasis Google Formulir yang nantinya terintegrasi langsung ke Satpol PP OKU. Dari kondisi tersebut, dari gagasan kreatif tersebut, saya menyusun kegiatan aktualisasi sebanyak 5 kegiatan. Yang pertama adalah persiapan, yang selanjutnya adalah pembuatan dan penyiapan sarana-prasarana kegiatan pendataan, yang ketiga pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi terkait mekanisme pendataan, yang keempat adalah pelaksanaan kegiatan pendataan serta diakhiri dengan evaluasi. Mohon izin Bapak Penguji, selanjutnya saya akan menampilkan video kegiatan aktualisasi saya. Pelaksanaan konsultasi dengan mentor terkait dengan persiapan pelaksanaan aktualisasi. Dilanjutkan dengan
Ini merupakan evidence kami, yaitu surat permohonan dan surat persetujuan pelaksanaan aktualisasi. Selanjutnya kegiatan kedua, menyiapkan perlengkapan sarana dan prasarana dalam proses pendataan. Pertama, menyiapkan perlengkapan untuk proses pendataan. Dilanjutkan dengan membuat sistem yang akan digunakan untuk melaksanakan proses pendataan. Selanjutnya adalah mengumpulkan data untuk pelaksanaan uji coba sistem. Menyiapkan perlengkapan surat pengantar ke desa-desa untuk pemberitahuan pendataan. Ini merupakan evidence kami yang berkaitan dengan pelaksanaan uji coba sistem OPMAS, optimalisasi kinerja Salimas. Ini adalah kegiatan coaching kami bersama dengan coach. Sambung dengan kegiatan ketiga, yaitu melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak pemerintah desa. Yang pertama, menyiapkan bahan dan perlengkapan koordinasi. Disambung dengan menentukan jadwal kegiatan koordinasi bersama dengan pihak pemerintah desa. Ini evidence kami pelaksanaan koordinasi dengan pihak pemerintah desa yang baru. Disambung dengan koordinasi dengan pihak pemerintah desa RPAU. Selanjutnya adalah koordinasi dengan pihak pemerintah desa di Tanjung Malang. Selanjutnya adalah koordinasi dengan pihak pemerintah pusat. Dilanjutkan dengan kegiatan pelaporan hasil koordinasi. Kegiatan pelaksanaan coaching laporan mingguan di laporan mingguan ketiga. Disambung dengan kegiatan keempat, melaksanakan kegiatan pendataan Salimas dengan menggunakan sistem digital. Yang pertama adalah menyampaikan jadwal pendataan Salimas kepada pihak pemerintah desa. Ini merupakan evidence kami. Setelah dilakukan pendataan, data langsung masuk ke dalam spreadsheet. Sambung dengan kegiatan kelima, yakni adalah evaluasi. Pertama, kami melakukan analisis data yang masuk ke dalam sistem OPMAS. Ini merupakan tampilan data yang masuk dengan responden sebagai pertemuan jawaban untuk pemerintah desa. Dilanjutkan dengan proses editing video testimoni dari operator Salimas. Dilanjutkan dengan pelaporan hasil kegiatan aktualisasi pada level, serta dilanjutkan dengan proses coaching pelaksanaan aktualisasi pada coach. Ini merupakan tanggapan mental kami terhadap pendataan Salimas dengan menggunakan sistem OPMAS. Waalaikumsalam. Selanjutnya adalah realisasi kami terhadap rencana pelaksanaan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Di mana sebelumnya saya merencanakan akan menunjukkan sebanyak 52 nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Namun terjadi penambahan nilai pada proses realisasinya, yaitu menjadi sebanyak 57 nilai-nilai dasar ASN, di mana mayoritas perubahan terjadi pada kegiatan keempat dan kelima. Selanjutnya ini adalah capaian hasil aktualisasi kami. Yang pertama adalah data Salimas sebelum aktualisasi dilaksanakan itu masih dalam bentuk hard copy dan berpotensial rusak. Sehingga setelah dilaksanakan aktualisasi, data sudah terdigitalisasi dan memiliki potensi kehilangan atau rusak yang rendah. Yang kedua adalah pemerintah desa sebelum aktualisasi harus menyampaikan data secara langsung atau secara mandiri ke kantor Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu. Namun setelah dilaksanakannya kegiatan aktualisasi, pemerintah desa di mana di sini ada 4 desa yang menjadi pilot project saya hanya perlu melakukan pengisian data pada sistem untuk menyampaikan informasi terkait data anggota Salimas. Yang ketiga adalah kegiatan pengasipan data Salimas di kantor Satpol PP Oku sebelum dilaksanakannya kegiatan aktualisasi itu masih dilakukan secara manual, yaitu dengan menggunakan map jenis data. Sehingga sudah dilakukan aktualisasi,
dengan memanfaatkan sistem Google Drive pada untuk bidang Linmas, pengarsipan data sudah dilaksanakan dengan terdigitalisasi. Ini merupakan kendala kami selama melakukan proses aktualisasi. Yang pertama adalah sulitnya mencari data yang diperlukan untuk kelengkapan uji coba sistem. Sehingga untuk solusi dari melaksanakan sebagai solusi penyelesaian masalahnya adalah kami melaksanakan uji coba dengan menggunakan data fiktif selama masih sesuai dengan ketentuan sistem. Yang kedua adalah perangkat komputer atau tidak memiliki kendala teknis pada jaringan sistem wireless. Sehingga kami sebagai solusi, kami melakukan pelaksanaan uji coba dengan menggunakan perangkat laptop pribadi. Yang ketiga adalah belum adanya operator khusus untuk Satlimas Desa terkait dengan pelaksanaan koordinasi. Sehingga sebagai solusi penyelesaian kendala, koordinasi dilakukan dengan sekretaris desa atau operasi di desa yang bersangkutan. Yang keempat adalah belum adanya operator khusus di Satlimas terkait dengan pelaksanaan koordinasi dan pengisian data. Sehingga pengisian data dilakukan oleh anggota Linmas di Satpol PP yang bertempat tinggal di desa yang akan dilakukan pendataan. Selanjutnya adalah manfaat aktualisasi kami. Yang pertama untuk individu. Bagi kami sendiri, saya pribadi, maka aktualisasi ini bermanfaat sebagai peningkatan dan pengembangan kompetensi kami sebagai seorang CASN, di mana kami mampu untuk meningkatkan dan membuat suatu inovasi baru. Selanjutnya adalah manfaat untuk instansi, yakni adalah terlaksananya sebuah digitalisasi di Satpol PP OKU. Selanjutnya adalah untuk masyarakat, di mana setelah pelaksanaan sistem ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses daftar nama anggota Satlimas di setiap desa di Kecamatan Katulampa Timur sebagai proyek. Selanjutnya adalah rencana tindak lanjut aktualisasi kami. Yang pertama adalah perbaikan dan efektivitas sistem OKMAS, di mana di sini masih banyak sekali kekurangan yang saya rasakan ketika melaksanakan kegiatan aktualisasi. Yang kedua adalah koordinasi dengan pihak pemberdayaan masyarakat dan desa untuk memperluas dan melaksanakan sistem pendataan ini secara lebih luas lagi, yakni pada Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sehingga kesimpulan yang kami dapat adalah dengan menggunakan sebuah sistem optimalisasi kinerja Satlimas sebagai kegiatan gagasan alternatif yang didapatkan adalah pendataan Satlimas di Kecamatan Batu Timur sudah dilakukan secara terintegrasi dan terintegrasi ke dalam suatu sistem yang ada. Dilanjutkan dengan realisasi kami yakni sebanyak 57 nilai-nilai dasar ASN berakhlak dari total 52 nilai-nilai dasar ASN pada rencana aktualisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk, Fatur. Baik, terima kasih kepada Fatur Rahman yang telah memaparkan laporan aktualisasinya. Kesempatan pertama kepada Pak Yudi Andora selaku mentor, dipersilakan untuk memberikan tanggapannya. Oke, terima kasih Bapak. Selamat pagi Bapak Muhammad Fajar. Pak Yudi? Iya Pak. Oh, enggak kedengaran suara. Oke, selamat pagi Bapak Muhammad Fajar Apip SHMSI selaku penguji dan Bapak Alam Sahril MPD selaku coach. Dan selamat pagi untuk Fatur Rahman, sehat-sehat ya. Ya. Di situ cost ya. Ya, aktualisasi Saudara Fatur Rahman memang sudah sesuai dengan tupoksi di bidang Linmas, Satuan Linmas Pol PP Kabupaten Oku, yang mengambil judul optimalisasi penataan Satlimas Desa melalui sistem optimalisasi kerja Satlimas melalui sistem digital. Memang selama ini pendataan Satlimas baik desa maupun kelurahan di kecamatan khususnya Kabupaten Oku selama ini memang masih melalui secara manual yang dilakukan oleh desa kelurahan. Dan sejak ini Saudara Fatur akan mengenalkan sistem digitalisasi ini, mudah-mudahan akan lebih meningkatkan dan mempermudah dalam mencapai data-data Satlimas Desa dan Kelurahan di Kabupaten Oku. Kami sangat mendukung kegiatan ini karena sebagai upaya pemajuan di bidang Satpol PP khususnya di bidang Linmas ini. Dan kami harapkan ke depan untuk bukan hanya di Kecamatan Batu Raja Timur saja, untuk seluruh di kecamatan, di desa kelurahan di Kabupaten Oku akan
melakukan hal-hal seperti ini. Ini hanya sebagai contoh saja sementara, dan kedepannya kita akan keseluruhan kecamatan desa akan kita upayakan seperti ini, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Yudi Andoria. Selanjutnya kepada penguji Pak Muhammad Afif, dipersilakan untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih, Coach Muhammad Saril. Selamat pagi, Pak Yudi. Pagi. Salam kenal. Ya. Langsung ini Pak Fatur Rahman terkait dengan aktualisasi yang terlaksanakan, yaitu optimalisasi pendataan Satgas Desa melalui sistem Okemas di Kecamatan Batu Raja Timur. Ini baru di satu kecamatan. Berapa desa? 4 desa. Satu kecamatan Batu Raja Timur berapa desa? Cuma 4 desa. Itu semuanya sudah tercover. Untuk kelurahan belum, Pak, baru desa. Oke, sekarang bisa dibuka di 4 desa tersebut. Oke, Mas ya. Sistemnya. Udah berapa yang masuk? Sudah Seluruh. Jumlah saat ini masih berapa orang? untuk yang masuk responden baru 43 jawaban. 43 jawaban. Target? Target Kalau di data manual berapa? Kalau di data manual itu ada satu desa itu 13. Tapi yang baru masuk sampai kegiatan pendataan itu baru 43 jawaban. Kalau seluruh 4 desa itu kalau di data manual 50 orang. Berarti ada berapa orang yang belum? Yang belum melaksanakan data. Alasan mereka belum masuk? Untuk alasan yang belum Sinyal. bukan dari sinyal, tapi memang data nama yang ada itu sudah ada yang pernah bisa ada yang bisa atau sudah tidak ada kami sebagainya. Sehingga belum ada penggantinya. Itu melalui ini Google Form. Izin Bapak, ini email langsung dari Mas atau Email baru bukan? Email baru. Jadi sederhana ya. Lembar Google Form-nya apa yang diisi? untuk lembar Google Form yang diisi itu nama desa dan juga dengan nama anggota Satgas, pendidikan terakhir dan lama masa pengabdian sebagai anggota Satgas. Untuk mengetahui lamanya mengabdi itu apa datanya yang dipatokkan? Yang menjadi patokan itu nama SKS. Itu dia upload ya? Tidak pernah. Kalau dia ngisi 20 tahun cuman? Dilampirkan enggak Mas? Iya. Ya, untuk yang kegiatan yang SKKD itu tidak dilampirkan. Jadi pengisian data itu cuma langsung. Iya. Kalau dia ngisi bisa 15 sampai 20 tahun. Tapi sebenarnya baru 3 tahun. Yang terekam kan 15 sampai 20 tahun. Itu. Jadi sarannya ke depannya kalau bisa diganti untuk yang kurang baik, kalau memang ada ini, ya ditambah baik, ada apa Pak? Tambah lampiran. Ya ada itu tambah file. Tambah dia mengupload SK Kades itu. Karena terekam sekaligus kalau memang untuk pendataan, datanya memang sudah valid. Kalau memang mau minta ijazah ya tidak apa-apa. Ada, berarti kan ada ijazahnya. Untuk pendataan kan, jadi data mereka lengkap itu satu. Yang kedua keterkaitan dengan agenda Siklo, kegiatan yang dilaksanakan apa baik? Berkaitan dengan agenda Siklo itu berkaitan dengan pelatihan manajemen ASN dan smart ASN. Itu kegiatan yang dilaksanakan pertama adalah dari segi manajemen ASN itu berusaha mewujudkan ASN yang lebih tertata dari segi pelaksanaan kegiatan maupun dari segi kegiatan pelaksanaan kegiatan dalam aktualisasi ini. Dari sisi ASN kami melaksanakan sistem
ini sehingga mewujudkan kantor yang lebih terdigitalisasi kembali. Oke. Mungkin cukup Alam, mungkin saran itu baik, ditambah baik. Ya. Biar lanjutnya ke depan ada tambah menu untuk ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Muhammad Fajar Apip. Selanjutnya, jadi 3 saran itu ya, Pak Tur ya. Ya, Pak Tur sebelum Pak tutup seminar atas nama Pak Tur, silakan ada yang mau disampaikan. Baik, sebagai kesimpulan dari kegiatan aktualisasi saya, terima kasih kepada Bapak Muhammad Fajar Apip atas arahan dan informasi dan masukannya. Terima kasih juga kepada Coach Alam Syadil sebagai coach kami atas bimbingan. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Kerja sebagai mentor selama kegiatan pelaksanaan aktualisasi. Untuk rencana aktualisasi, insya Allah akan segera kami laksanakan kegiatannya kami setelah acara selanjutnya. Mungkin itu saja yang harus saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Tur Rahman yang telah memaparkan laporan aktualisasinya. Terima kasih juga kepada Pak Yudi Andoria atas kehadirannya, atas waktunya, dan kepada Pak Muhammad Fajar Apip juga terima kasih telah memberikan saran masukan. Demikian seminar kita atas nama Pak Tur Rahman Al-Irfani. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dah saya betul. Terus saya keluar. Oke, main kawannya. Hah? Beliau selesai main ke kawannya. Iya, dah ya. Paling muda ini Pak, 2002 Pak. Aku keluar. Musim sebelah. Itu yang kemarin rombongan yang golongan 3. Oh. Jadi ada trio yang ada juga ini. Hujan musuh ini, hujan begini. Betul. Jadi kita lihat siapa member yang datang. Jadi kita bisa tahu kan siapa. Oh, ya. Bener ya. Takutnya kayak kemarin lah peserta depan, taunya mentornya lain. Silakan ya kalau siap-siap ya. Gimana? Tapi kalau Larsari kan mesti muda-muda kan masih milenial kalau kan jadi cepat ini. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Dari backup SDM-nya ya. Iya Pak. Betul, Pak ya. Gimana Pak Adi, mentor yang berikutnya? Mentor yang berikutnya, mentornya Yayen. Yayen ya? Nah, Oke, Yayen. Mentornya Pak Zul Sapari. Pak Zul Sapari. Sudah siap Pak Zulnya Pak? Sudah siap Pak. Oke. Kita mulai Pak ya. Yayen juga sudah siap. Ya. Assalamualaikum Pak Zul, suara kami bisa didengar? Ya, bisa Pak. Oke. Waalaikumsalam. Baik, kita akan mulai. Telah hadir penguji kita Pak Zul, Pak Muhammad Fajar Apip, juga peserta Yayen dari Puskesmas Lubuk Batang yang hari ini akan memaparkan laporan aktualisasinya. Oke, Yayen silakan dipaparkan laporan aktualisasinya, waktunya maksimal 5 menit. Silakan Yayen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terhormat
selaku Bisma Evaluasi pada hari ini. Yang terhormat Bapak Zul Safari SKM selaku Mentor sekaligus Kepala UPD Puskesmas Lubuk Batang. Yang terhormat Bapak Musyaril EPD selaku Coach atau pembimbing pada kegiatan aktualisasi kami. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan aktualisasi saya yang berjudul meningkatkan pemahaman ibu hamil dengan etikat komunikasi. Suaranya. Suaranya. Iya, suaranya. Mana ya? Iya, suaranya. Tidak, suara mereka paparan. Mohon dites, Pak. Suaranya nggak dengeran.
saudara. Saya kira insya Allah nanti Ibu Halo Mbak Yayan.